Halo Sobat Santai, kembali lagi bareng aku di Ilmu Santai, berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Nah, di Ilmu Santai hari ini ada kategori baru, yaitu kita horror story, cerita horor. Nanti ada backsoundnya dong Pak, gitu. Gitu. Apaan sih, nggak jelas. Jadi teman-teman, aku nih tertarik gitu, pengen membahas cerita-cerita horor atau urban legend yang ada di Indonesia. Jadi nih, aku pernah baca di artikel, itu ada beberapa rumah-rumah urban legend yang ada di Indonesia. Bukan hanya di luar negeri, tetapi Indonesia itu ternyata punya rumah-rumah yang menjadi urban legend gitu. Nah, aku nih kepengen nih cerita membahas itu bareng teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol bareng kisah-kisah apa aja sih yang pernah terjadi di rumah itu, kenapa kok bisa rumah itu menjadi urban legend di Indonesia? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita opening dulu. Ding. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah rumah di Pondok Indah. Nah, jadi teman-teman, kan Pondok Indah itu adalah sebuah perumahan elit gitu ya. Jadi kayak apa sih namanya, kayak perumahan-perumahan elit gitu. Nah, tapi di Pondok Indah ini ada salah satu rumah yang menjadi urban legend yang ada di Indonesia. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau kalian dengar suara kayak suara geruduk-geruduk, itu suara hujan karena ini ruangannya nggak kedap suara, jadi banyak gangguan dari luar yang masuk gitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi aku harap kalian juga menikmati cerita hari ini. Jadi halau aja lah kalau misalnya ada suara-suara aneh, itu udah halau aja. Jadi kalian fokusnya ke suara aku, oke? Nah, jadi teman-teman, di rumah Pondok Indah ini ada satu rumah ya, dimana rumah itu tuh udah hampir lama banget kosong ya. Dari sekitar pada tahun 1980-an itu ada satu keluarga yang beranggotakan 7 orang itu tinggal di rumah itu gitu, di rumah salah satu di rumah Pondok Indah itu. Rumahnya itu emang gede banget gitu. Nah, jadi di rumah itu ada yang tinggal sebanyak 7 orang. Jadi itu tuh 7 orang itu warga asing semua gitu yang tinggal di Indonesia. Nah, mereka tinggalnya di situ. Nah, terus banyak kabar yang berseliweran tentang rumah ini, yaitu diantaranya soal hilangnya tukang nasi goreng yang ada di rumah itu gitu loh. Jadi ya namanya orang punya kepengen mencari rezeki lah. Kalau misal ada yang orang beli gitu, ya otomatis langsung disamperin kan pembelinya. Nah, jadi tukang nasi goreng itu tuh ke rumah itu terus nganterin pesenannya. Nah, ternyata dia itu nggak keluar lagi dari rumah itu gitu loh. Jadi sehabis nganterin udah hilang gitu katanya di rumah itu, dan nggak tahu hilangnya kemana dan nggak ditemukan. Katanya sih kayak gitu kabar yang beredar. Nah, jadi awal mula rumah ini itu kosong itu karena jadi pada suatu malam itu rumah ini itu ada perampokan gitu loh. Perampokan ini tuh menewaskan seluruh anggota yang ada di rumah ini gitu loh. Jadi semuanya itu meninggal di tempat, dan meninggalnya itu secara sadis banget gitu loh, dibantai. Katanya sih kayak gitu. Terus juga sampai sekarang itu belum ditemukan alasan yang pasti gitu. Maksudnya tuh apa sih motifnya gitu, kok bisa membunuh semuanya gitu. Ya emang perampokan, cuman sampai sekarang itu katanya apa sih itu namanya, intinya tuh itu apa sih, aku jadi lupa. Maksudnya kabarnya itu kan itu dirampok terus sama polisi kan diidentifikasi. Nah, itu tuh belum selesai kayak gitu loh, maksudnya apa sih itu namanya, nggak tahu lah, intinya kayak gitu. Nah, terus setelah rumah itu tuh kosong karena penghuninya mati semua dan nggak ada yang berani nempatin lagi, akhirnya rumah itu kosong dan udah nggak terawat, terus jadinya rumah berhantu deh kayak gitu. Terus jadi banyak penampakan yang ada di situ. Katanya ada orang perempuan gitu berambut panjang. Berambut panjang. Iya, aku langsung tersugesti membayangkan. Jadi ada perempuan berambut panjang gitu berseliweran di teras rumah itu. Katanya tuh kayak gitu. Ih, serem ah.
Aku memang belum pernah lihat rumah itu, tapi lihat dari foto aja udah bikin bulu kuduk aku merinding bingo ini, ampun. Katanya sih kayak gitu. Jadi banyak warga-warga setempat yang nggak berani ngelewatin rumah itu, katanya kayak gitu. Jadi ada penampakan, aku tuh nggak tahu ya itu Miss K atau apa gitu. Tapi ya kalau misalnya ciri-cirinya itu rambutnya panjang, terus pakai baju warna putih, terus dia melayang-layang, itu pasti Miss K. Oh my god. aku jadi panik sendiri. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang kedua itu ada rumah kentang. Nah, rumah kentang ini yang berada di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Nah, jadi rumah kentang ini bukan, mungkin kalau teman-teman yang baru dengar rumah kentang, oh ini pasti bekas restoran, kalian salah. Rumah kentang ini tuh kayak rumah-rumah biasa gitu, cuman cerita yang beredar itu berkaitan dengan kentang gitu loh. Jadi dulunya itu katanya cerita rumah ini itu sebelum rumahnya jadi angker, jadi tuh rumah ini itu ya rumah yang berpenghuni biasa aja gitu ya, kayak misal rumah-rumah biasa gitu, ada yang menghuni gitu. Nah, tapi katanya itu ada suatu kejadian di mana itu kan rumah itu ada ART-nya, ada pembantu rumah tangganya. Nah, si pemilik rumah itu kan udah punya anak kecil nih ceritanya. Jadi ART-nya itu kan disuruh ngurusin anak kecil itu. Tapi berhubung anaknya itu bandel, nakal banget dan susah banget diatur, akhirnya si ART itu tuh kan lagi masak apa itu kayak ngerebus kentang atau gimana. Terus katanya tuh si anak kecil itu tuh dimasukin ke dalam kuali yang berisi kentang itu. Ih, serem banget tau gak sih? Terus katanya si anak itu tuh ada yang ceritanya versinya ada yang satu yang begitu, terus ada lagi versi keduanya emang bener sih yang membunuh itu ART-nya. Terus anaknya itu tuh dimutilasi, terus dimasukin ke dalam kuali yang isinya kentang itu. Habis itu dihidangkan buat keluarganya dimakan. Ih, serem banget gak sih? Tapi aku nggak tahu itu yang benar yang mana. Cuman katanya yang beredar itu kalau misalnya warga-warga sekitar itu kelewat di depan rumah itu tuh nanti ada bau-bau kentang gitu katanya. Jadi makanya rumah itu tuh disebut rumah kentang karena ada bau-bau kentang gitu. Terus juga ada tangisan suara anak kecil katanya begitu. Ih, serem banget. Ada juga udah difilmin loh. Teman-teman harus lihat filmnya. Rumah Kentang itu ada filmnya. Ada filmnya itu. Yang main itu siapa ya namanya? Lupa aku. Pokoknya ada nih film Rumah Kentang. Kalian harus nonton. Kalau yang belum nonton wajib banget nonton. Itu filmnya bagus bingo. Aku udah nonton. Jadi teman-teman wajib tuh. Jadi Rumah Kentang itu banyak versi ceritanya ya. Yang aku ambil sih versinya yang kayak begitu gitu katanya. Ada pembantu rumah tangga yang kesel sama anak si majikannya, terus direbus di dalam kuali yang isinya kentang. Katanya sih kayak gitu. Tapi ih, serem banget tau gak sih? Anak kecil gitu loh dimutilasi terus dimasukin ke dalam kuali yang isinya kentang gitu. Ih, aku gak bisa bayangin guys. Serem. Terus ya lanjut yang ketiga ada Rumah Darmo di Surabaya. Nah, Rumah Darmo ini menjadi urban legend yang ada di Indonesia karena cerita-cerita yang beredar itu sangat menyeramkan katanya. Jadi guys, rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai nomor 2 nomor 26 Surabaya. Ini tuh pernah digosipkan tuh katanya itu menjadi tempat pesugihan. Gitu katanya kayak gitu. Nah, kata isu yang beredar ini pemiliknya itu mengikat janji dengan makhluk halus atau didebit gitu. Ya namanya pesugihan lah ya. Pasti ada kaitannya dengan makhluk-makhluk halus atau mistis-mistis gitu. Nah, jadi ceritanya kan keluarga pemilik rumah ini itu kepengen melepas perjanjiannya gitu loh. Tapi kan yang namanya ngelepas perjanjian itu nggak langsung bisa lepas gitu aja. Yang namanya perjanjian sama dedemit gitu, walaupun kita itu udah berusaha sekeras mungkin, tapi mungkin emang yang namanya kayak gitu ya udah mengikat janji sama makhluk-makhluk halus kayak gitu, itu kan udah musyrik gitu ya. Hal-hal yang musyrik, hal-hal yang udah dibenci banget sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ceritanya tuh si pemilik itu kepengen melepaskan. Akhirnya tuh dia tuh meninggalkan rumah itu dan pergi berlayar ke negara lain. Seperti yang digosip itu kayak gitu. Nah, jadi waktu pada saat dia berlayar ternyata perahu yang digunakan untuk berlayar itu katanya tenggelam gitu loh. Jadi dan penyebab ketenggelamnya itu tuh nggak diketahui apa penyebabnya, katanya sih kayak gitu. Nah, terus si pemilik rumah itu kan meninggalkan ART sama pengasuh anaknya gitu loh, ditinggalin di situ. Nah,
pengasuh sama ART-nya itu nggak tahu kalau si pemilik rumahnya atau majikannya ini udah pergi ninggalin rumah itu. Nah, si pemilik sama ART-nya dibunuh, nggak tahu sama siapa, dan itu pun nggak diketahui gitu penyebab motif pembunuhannya itu apa, dan siapa yang membunuh itu katanya nggak diketahui sampai sekarang. Tuh kan mistis banget. Ih merinding. Merinding. Jadi kayak gini ya teman-teman, yang namanya kita itu mencari sesuatu kenikmatan dunia dengan cara yang kayak gitu, menyekutukan Tuhan atau musyrik itu tadi, pasti kan bakalan kita punya akibatnya gitu loh. Jadi sebelum kita melakukan hal-hal seperti itu tuh teman-teman harus pikir 2 kali kalau mau ngelakuin hal-hal yang kayak begitu. Mendingan kita itu berusaha sekuat tenaga kita mencari rezeki yang halal. Jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang seperti itu. Pasti akan ada pembalasannya gitu, di akhirnya pasti akan ada pembalasannya gitu loh. Aduh, aku jadi merinding sendiri Terus nih ya, katanya teman-teman, rumah ini itu pernah kebakaran juga gitu loh. Pada nggak tahu nih pada tahun berapa, di sini nggak disebutin ya. Pokoknya tuh rumah ini tuh katanya ludes dilalap si jago merah. Nah, terus habis itu katanya beredar cerita mistis bahwa di rumah itu ada sosok wanita misterius berbaju putih juga, terus sama harimau yang sering lewat di depan rumah itu gitu loh, katanya kayak gitu. Ih, serem banget. Dan kondisi rumah Darmo itu sekarang itu rumahnya itu nggak ada atapnya, cuman tinggal tiang-tiang sama dindingnya doang gitu, tapi atapnya udah nggak ada gitu, saking udah selama banget sih. Tapi gede loh, gede banget ini, aku lihat tuh gede banget di foto. Nanti ditaruh lah fotonya ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Aku jadi serem sendiri. Jadi intinya ya teman-teman, kalau kita itu kepengen kayanya juga harus dengan jalan yang benar ya. Jangan sampai kalian itu tergoda dengan hal-hal yang mistis terus jadi oleng gitu. Jangan kayak gitu, karena pasti akan ada sesuatu yang nggak baik di akhir gitu loh. Oke, lanjut ya. Yang keempat ada rumah gurita. Rumah gurita, wah. Jadi teman-teman, rumah gurita ini sebutan dengan rumah gurita karena rumah ini itu di atasnya itu ada gambar guritanya, di gentengnya itu ada rumah gurita. Kok rumah gurita sih? Maksudnya ada ornamen gurita, ada patung gurita besar di atas rumahnya itu gitu loh. Jadi ada kesan mengerikan tersendiri gitu loh katanya. Nah, bangunan di Jalan Terusan Sukadamai ini, Sukajadi, Bandung, disebut rumah gurita karena ada semacam ornamen raksasa tadi, yaitu si gurita itu tadi. Nah, menurut urban legend yang beredar menyebutkan bahwa rumah ini dulunya adalah tempat pemujaan setan. Katanya sih emang rumah ini tuh dijadikan sebagai pemujaan setan gitu loh, setanisme gitu. Nah, tapi itu tuh belum ada bukti pastinya gitu loh. Jadi mungkin itu hanya kabar-kabar yang beredar gitu loh. Karena rumah ini itu nomor rumahnya itu adalah 666. Kan katanya kalau nomor 6666 itu nomor yang memiliki kesan mistis dan arah ke setan-setan gitu, katanya kan kayak gitu. Nah, si pemilik rumah ini tuh pernah diundang ke acara apa ya itu ya? Aku pernah baca artikel, itu pernah diundang di suatu acara. Nah, si pemilik rumah ini itu menyebutkan kenapa sih kok dia itu memilih patung gurita yang dipasang di atas rumahnya, karena beliau ini adalah seseorang yang suka dengan gaya apa sih itu namanya? Aduh, aku udah ingat ya, lupa. Kayak apa namanya? Kayak ornamen-ornamen yang ornamen laut gitu loh, dan jadi si pemiliknya itu suka sama gurita, jadi dibuatlah patung gurita deh gitu katanya. Jadi dia itu orang yang seni-seni gitu loh, suka sama ornamen laut, jadi dia suka sama guritanya gitu katanya. Terus ya katanya sih sekte yang berkembang di rumah itu katanya emang ada, cuman emang ditutup-tutupin. Tapi aku nggak tahu ya kebenarannya itu yang mana, karena juga nggak ada buktinya. Terus juga katanya si sekte ini itu juga
kalau misal ada anggota baru, itu anggotanya itu katanya harus melakukan seks di depan anggota-anggota lainnya. Katanya tuh kayak gitu. Ih, serem banget semua. Ih, ada ya sekte-sekte begitu. Aduh, aku takut banget. Jadi teman-teman, kalau misal ya kalian itu tahu rumah itu, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian kalau misal udah pernah tahu lihat rumah ini dan tahu ceritanya, kalian boleh komen di bawah, di description komen. Apaan sih yang ngomong? Di kolom komentar, description komen. Di kolom komentar kalian bisa komen kalau kalian tahu mengenai rumah-rumah yang aku sebutin tadi ya. Serem banget, tau gak sih? Ih, aku merinding. Aku cerita sebenarnya kayak nggak berani, tapi ya udahlah. Karena aku kepengen gitu mencoba sesuatu hal yang baru. Oke teman-teman, yang kelima ada rumah ambulans. Jadi rumah ambulans yang berada di Jalan Bahu Reksa Bandung ini disebut rumah ambulans karena ada beberapa cerita yang beredar tentang rumah ini tuh katanya itu horor gitu teman-teman. Jadi ya, ada satu keluarga yang kecelakaan. Nah, kan dia tuh tewas di tempat. Terus ada ambulans nih yang menghantarkan jenazahnya itu ke rumahnya. Nah, habis itu kan otomatis ambulansnya balik nih lagi ke rumah sakit. Nah, keesokan harinya ambulannya itu udah nggak ada lagi di rumah sakit, tapi udah pindah lagi ke rumah tadi, rumah yang mengantarkan jenazah itu tadi. Dan katanya itu nggak ada supir yang nganterin ke rumahnya. Maksudnya iya nggak ada supirnya, ambulannya itu katanya jalan aja gitu. Serem, tau nggak sih serem? Aku lihat fotonya aja ambulansnya ngeri bingo. Nah, terus ambulansnya kan dipindah lagi nih ke rumah sakit. Nah, balik lagi tuh ke rumah itu tanpa ada yang jadi supir gitu loh. Jadi ambulannya tuh jalan aja tanpa supir, katanya tuh kayak gitu. Aku merinding. Serem banget, tau gak sih? Nah, terus juga kata beberapa warga-warga sekitar gitu yang tinggal di Jalan Bahu Reksa, kan emang Jalan Bahu Reksa itu adalah jalan yang sepi banget. Terus penerangannya juga kurang. Katanya sih emang memiliki kesan horor tersendiri gitu loh. Aku jadi merinding bingung nih. Nah, terus juga ada beberapa penampakan kayak kuntilanak merah, terus ada poci yang berkeliaran di sekitar rumah itu katanya. Terus juga kalau misal bener lagi nggak beruntung gitu warga yang di sekitar situ itu katanya bakal melihat penampakan ambulan Bahu Reksa itu berjalan-jalan sendiri tanpa ada yang nyupirin, katanya kayak gitu. Serem. Nah, terus ya, jadi di Jalan Bahu Reksa itu emang kadang terjadi yang namanya kecelakaan, dan kecelakaan itu disebabkan sama si ambulan itu tadi yang berjalan tanpa supir, katanya sih kayak gitu. Jadi saksi mata yang bercerita itu katanya kayak gitu. Serem banget, tau gak sih? Kuntilanak merah itu. Takut bingung. Backgroundnya lagi tuh begitu, aku takut. Jadi itu tadi ya teman-teman, 5 rumah yang menjadi urban legend yang ada di Indonesia. Mohon maaf, aku emang kadang ceritanya emang gak genah, tapi intinya pasti kalian maksud lah apa yang aku omongin. Semoga aja kalian maksud, dan mohon maaf kalau suaranya itu berisik dari luar karena banyak gangguan banget dari luar, karena ini ruangannya gak kedap suara. Oke. Dan kalau kalian suka sama video aku hari ini, kalian like, komen, dan subscribe, bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi teman-teman, lain episode lagi aku akan bercerita tentang horor-horor misteri yang ada di Indonesia, dan pastinya bakal lebih serem dari episode sekarang. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Aku udah merinding banget. Dadah.